Selamat datang di video praktik pembelajaran oleh Astayanti Tumadang Karim SPD. Video praktik pembelajaran ini saya beri judul Belajar untuk Bertumbuh, Aku, Mereka, dan Proses Belajar Mereka. SMK Negeri 1 Tahuna adalah tempat di mana saya menjalankan segala tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. SMK Negeri 1 Tahuna dikepalai oleh Ibu Sonya Yuliet Damura SPD MPD. Ada 6 kompetensi keahlian, yaitu akuntansi, pemasaran, MPLB, ULP, PPLG, dan TKJ. SMK Negeri 1 Tahuna terletak di Jalan Stadion Tonak 2, Kecamatan Tahuna Timur. Saya, Asnayanti Tumadang Karim, Sarjana Pendidikan, adalah guru pengampu mata pelajaran matematika di kelas 10. Saya adalah salah seorang yang diutus untuk mengikuti BIMTEK pembelajaran mendalam. Video saya kali ini, saya akan memperlihatkan cara mengajar atau proses mengajar saya sebelum saya mengenal pembelajaran mendalam dan setelah saya mengenal pembelajaran mendalam. Di sini, saya belum mengenal pembelajaran mendalam. Untuk itu, segala pertanyaan pemantik yang saya ajukan itu hanya menonton kepada guru saja, tidak kepada murid, dan kurangnya antusias dari murid tersebut sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih membosankan. Sedangkan matematika adalah pelajaran yang sangat tidak disukai oleh beberapa murid. Tidak semua murid, tetapi ada beberapa yang menyukai pembelajaran tersebut. Di dalam video ini pun diperlihatkan bahwa kurangnya aktif inovasi dari guru tanpa menerapkan pembelajaran mendalam tersebut. Murid terlalu terpaku dengan materi-materi yang diberikan tanpa diberikan permasalahan untuk mereka pecahkan bersama, tanpa ada kesadaran, tanpa ada pemahaman yang lebih spesifik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pada bulan Juli kemarin, saya mengikuti BIMTEK pertama kali di SMA Negeri 1 Tahuna, yaitu BIMTEK pembelajaran mendalam untuk guru SMA SMK. Dan di BIMTEK tersebut saya memiliki pemahaman yang sudah hampir mengetahui bahwa pembelajaran mendalam itu yang dipusatkan kepada perkembangan murid di dalam kelas, cara mengajar, cara murid menjawab, ataupun memberikan sesuatu yang dapat mengacu antusiasme para murid untuk lebih belajar lagi. Setelah dari itu, saya mengikuti pembelajaran mendalam in-house training oleh Ibu Pengawas SMK, Pengawas Bina SMK di SMK Negeri 1 Tahuna. Dan karena saya adalah salah satu guru model yang diutus untuk mengikuti PM, sehingga Ibu Pengawas meminta saya untuk memaparkan hasil susunan perencanaan pembelajaran saya dengan telah mengenal PM. Dan alhasil saya membagi hasil rencana pembelajaran saya kepada teman-teman melalui in-house training pada saat itu, sehingga ada pengembasan terhadap teman-teman sejawat untuk melakukan proses pembelajaran, untuk melakukan perencanaan pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Setelah itu saya mengikuti BIMTEK di SMA Negeri 1 Kendahe, dan di sana saya diminta untuk memperlihatkan bahwa benar saya sudah mengibaskan materi yang sudah saya dapati kepada teman-teman. Itu adalah proses OJT 1. Dan pada proses berikutnya saya diminta untuk melakukan in-house training secara mandiri terhadap teman-teman, dan saya di situ diminta untuk menjadi narasumber dari in-house training yang ada. Dan kurang lebih 2 hari pelaksanaan in-house training. Di hari yang pertama diberikan materi untuk pembuatan proses pembelajaran untuk
pembuatan perencanaan pembelajaran sekaligus dengan cara mengajar di dalam kelas. Dan pada hari yang kedua diminta guru-guru untuk melakukan simulasi ketika mereka sudah mengetahui apa yang dimaksudkan dalam pembelajaran mendalam, yaitu guru-guru diminta untuk melakukan simulasi bagaimana cara mengajar dalam kelas. Dan ini adalah beberapa praktik yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru pada saat in-house training tersebut. Selanjutnya dilanjutkan dengan BIMTEK OJT 2 di SMK Negeri 1 Manganito Selatan. Yang menjadi guru model waktu itu adalah Bapak Ismar. Dan saya melihat proses pembelajaran Bapak Ismar ketika Bapak Ismar sudah mengenal PM. Dan dilanjutkan dengan OJT 3 di mana proses perbaikan dari OJT 2. Di sana tampak terlihat bahwa sudah ada proses perbaikan dari setiap perjalanan pembelajaran mendalam, sehingga semakin kita belajar, semakin diperbaiki dan semakin sempurna. Nah, ini adalah video saya setelah saya mengikuti pelatihan BIMTEK dari pembelajaran mendalam. Di sini saya melakukan pertanyaan pemantik yang diberikan untuk siswa tersebut terlibat secara langsung dengan proses pembelajaran yang ada, sehingga para siswa itu diminta untuk menemukan sendiri apa yang dimaksudkan dalam proses pembelajaran tersebut, khususnya pada materi barisan aritmetika. Sehingga saya meminta para murid untuk melakukan simulasi terhadap barisan aritmetika yang akan menjadi materi di hari itu, sehingga ada antusiasme daripada murid tersebut, sehingga ketika diberikan pertanyaan pemantik berupa asesmen awal, itu mereka melakukannya dengan baik, dengan penuh antusiasme, sehingga pembelajaran di hari itu sangat menyenangkan. Di tengah-tengah dibuat proses permainan dengan tidak mengurangkan proses pembelajaran yang ada, sehingga ada terjadi adu pendapat, ada terjadi perebutan, saling merebut untuk memperoleh nilai yang terbaik. Nah, dari pembelajaran yang ada yang saya dapat ketika saya mengikuti pembelajaran mendalam, ternyata benar ketika pembelajaran mendalam diterapkan dalam konteks yang nyata, itu benar-benar bisa memacu untuk bisa menghidupkan kembali gairah untuk belajar para murid, sehingga pembelajaran matematika itu menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan berada di dalam kelas, sehingga waktu yang ada itu tidak terasa sudah hampir selesai, karena setiap murid aktif dalam menjalankan setiap proses, dalam setiap kuis, dalam setiap permasalahan, semua terlibat di dalam permasalahan tersebut, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, sehingga para murid dituntun untuk melakukan hal lebih di luar, sehingga para murid mulai menyadari bahwa pembelajaran matematika ini ternyata sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya pembelajaran mendalam ini sangat membantu para murid ataupun para guru tersebut untuk melakukan perencanaan pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih inovatif dan kreatif, sehingga para murid pun dapat memaknai, dapat memahami, dapat mengaplikasikan, terlebih dapat merefleksikan pembelajaran di hari itu. Dan ini merupakan respon dari para murid dan teman sejawat. Kenalkan, nama saya Priscilia Supit, saya dari kelas 10 3J2. Dengan penerapan pembelajaran mendalam, khususnya materi barisan aritmetika, ternyata dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti dalam hal menabung. Saya Patricia Natalia Musaling dari kelas 10 3J2. Dengan penerapan pembelajaran mendalam, matematika itu tidak lagi membosankan, tapi lebih menyenangkan dan menggembirakan.
setelah saya menerapkan pembelajaran mendalam di dalam kelas, menurut saya pembelajaran mendalam itu mampu membuat murid lebih berpikir kritis, lebih berpikir kreatif, inovatif dalam menyelesaikan permasalahan atau dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Jadi menurut saya pembelajaran mendalam seperti itu. Terima kasih. Penerapan pembelajaran mendalam di kelas dapat menciptakan suasana belajar yang menantang dan relevan, melibatkan siswa secara aktif melalui proyek dan kegiatan yang kolaboratif. Nah, guru di sini berperan sebagai fasilitator. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya menghafal, tetapi memahami konsep secara mendalam dan dapat menerapkannya di berbagai konteks kehidupan nyata. Demikian video praktik pembelajaran yang saya buat. Saya harap bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Terima kasih.